warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik, Bapak. Semoga kita semua pagi hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Ya, Pak. Baik anak-anak, ya sebelum pelajaran kita mulai, ya saya absen terlebih dahulu ya. Iya. Ya, saya lihat untuk anak kelas 4 hari ini rupanya masuk semua ya. Alhamdulillah pagi hari ini anak-anak Satu nggak masuk Pak. ya. Satunya nggak masuk. Ya, tapi saya lihat ini jadwalnya penuh ya. Mas Sultan Baik nggak masuk anak-anak, Pak. sebelum pelajaran marilah kita buka bersama dengan bacaan doa sebelum belajar ya. Marilah anak-anak ikuti Pak Usin ya. Nah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. anak-anak, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran yang kedua anak ya. Sekarang kita masuki pelajaran yang ketiga ya, yakni belajar tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Lah anak-anak, sebelum ke materi saya tanya terlebih dahulu ya. Anak-anak pernah nggak ke misalnya jalan-jalan gitu? Kenapa? Anak-anak kan sudah kelas 4, barangkali pernah diajak orang tuanya ke tempat wisata. Kenapa? Misalnya Kenapa? Kesembayat Pak. Pernah ya? Kesembayat. Pernah kesembayat. Kalau ke Jawa Tengah itu kan ada tempat wisata yang itu ya. Jogja, Pak, Jogja. Ya, ke Jogja, ke Borobudur ya. Ke jembatan Sembayat Pak. Jadi sana itu ya anak-anak ya. Kalau pernah ke sana, nah seperti ini. Zainal itu kan dekat sana ya. Iya Pak. Mbak Riri, Mbak Nurul ya. Iya. Itu dekat dengan apa masih wilayah ya di Jawa Tengah di Jogja. Kira-kira Zainal pernah ke Borobudur kan dekat ya? Iya Lewat Pak. tok Pak. Sudah Di 4 sana, kali Pak. Nah, melihat apa saja Mas Zainal? Ada patung Mana, Pak? dari batu Pak. Iya, ya banyak sekali ya, tidak hanya lihat batu tapi juga bermacam-macam orang. Di sana ya. itu panas, Pak, ya, di sana, Pak ya. Nah, di sana berbagai macam orang. Untuk Ada orang sembahyang. luar negeri, iya, yang datang ke sana karena Borobudur itu kan termasuk salah satu keajaiban 7 keajaiban dunia dulu. Kalau sekarang ya enggak tahu lagi. Ya di sana juga bermacam-macam orang ya yang hadir atau mengunjungi tempat wisata tersebut. Ada orang luar negeri, ada orang dari berbagai macam suku ya. Ya, Pak. Tentu kalian tahu. Nah itu nanti anak-anak ada hubungannya dengan materi ini ya. Jadi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Baik anak-anak ya. Tadi sudah banyak yang tahu atau pernah ke tempat wisata tersebut. Nah, sekarang kita ke materi. Keragaman dan perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah ya. Jadi keragaman yang ada di Indonesia ini adalah merupakan suatu ya,
sunatullah dan merupakan contoh negara yang memiliki keragaman anak-anak ya. Jadi Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, nah itu terdiri berbagai macam suku, agama, budaya, dan lain-lain sebagainya. Itu anak-anak. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang unik, walaupun berbeda-beda suku agama, anak-anak ya, tapi tetap bisa bersatu. Lah itulah uniknya negara Indonesia, beda dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya anak-anak, tujuan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menciptakan keragaman tidak hanya di Indonesia saja ya, di dunia. Seperti tadi, orang luar negeri yang datang ke Indonesia, ke Borobudur, ya, ke Bali, itu tujuannya adalah supaya manusia itu saling mengenal, ya. Ya, Pak. Jadi saling mengenal antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, ini ada uniknya juga, Nana ya. Ketika orang luar datang ke Indonesia, tepatnya ke Bali, itu ada cerita. Ketika ditanya sudah berapa kali ke Indonesia, ya, padahal bolak-balik ya, tidak pernah. Katanya tidak pernah ke Indonesia. Sudah berapa kali ke Bali? Ketika ditanya seperti itu, ya berulang kali, Pak. Ya berulang kali ke Bali. Loh, kalau berulang kali ke Bali, berarti kan juga berulang kali ke Indonesia. Nah, itu uniknya orang luar ya. Tidak tahu negara Indonesia, tapi tahu Bali. Provinsi Bali yang terkenal dengan wisatanya. Nah, itu unik ya. Jadi kita harus saling mengenal, kan anak ya. Iya, Pak. Selanjutnya ini adalah ajaran kebaikan dari agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sangat menghargai ya, dengan agama orang lain. Karena apa? Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya. Yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Nah, jadi ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali ya, yaitu salah satunya tolong menolong. Nah, anak-anak di kelas 4 ini sesama temannya juga harus seperti itu, saling tolong menolong. Iya, ya. Pak. Ya, Pak. Iya, Hal Ya, kebaikan. kemarin saya tolong menolong waktu ujian, Pak. Oh, enggak boleh. Saling bagi gitu, contoh. Mas. Enggak boleh, Ya. Pak. Nah, itu baik, tapi Baik. apa enggak sesuai dengan itunya, Oh, prosedurnya. Ya, Pak. Kemarin ada teman Jadi- saya sepeda motor jatuh, Pak. Saya tolong, Pak. Oh iya, Sepedanya. bagus sekali. Sepedanya ditolong dibawa, Pak. Sepedanya dibawa, orangnya ditinggal ya. Sepedanya ditolong. Pak Guru, Ya ini bisa saja ya Mas. Ya, Pak. Pak Guru, Ya, ya. kemarin Bu Ririn jatuh tak tolong. Iya Mbak Rini tadi ya, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih. Bantu nggak boleh. Mas Sultan ditolong gitu ya, Mas Nggak Sultan. Berkah kalau ditolong sama Mas Sultan ini, Bu Ririn ya, Mbak Ririn ya. Bu Ririn Ya. jatuh tak tolong Pak Guru. Baik, kembali lagi ya anak-anak ya. Balik kemana, Pak? Nah, anak-anak sekarang kita langsung ke ini ya, kembali lagi ke materi. Jadi indahnya saling menghargai itu bisa tercapai ya. Jadi kalau kita bisa bersikap toleransi.
toleransi antar agama. Seperti di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, ya, tapi tetap bisa bersatu. Ya, ada agama apa saja di Indonesia yang Islam. diakui oleh negara? Islam. Agama Islam, pintar. Kristen. Lagi. Hindu. Buddha. Buddha. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Ya, Pak. Semuanya itu bisa apa namanya bertoleransi. Kalau bisa bertoleransi maka Indonesia aman. Aman, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi Indonesia ini sangat dikagumi oleh dunia ya. Ya. Walaupun wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, nah, tapi tetap bisa bersatu. Agamanya berbeda-beda, tapi tetap bisa saling menghormati ya. Jadi alhamdulillah. Beda kalau kita tinggal di luar Indonesia sana ya. Nah, kalau kita cari tempat ibadah sulitnya, nah, minta ampun. Ya. Kalau di Indonesia bebas. Ya. Kita mau pergi ke masjid kemana-mana banyak sekali sekarang. Sekarang ada masjid online, Pak. Ya. Jadi anak-anak, toleransi itu memiliki sifat atau sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, ya, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda dengan kita. Nah, ini ada gambar. Nah, ini lihat ya, ada gambar ini ya. Ini adalah gambar pemuka agama. Ya. Ini ada pemuka agama. Kiainya, Pak ya. Ada Kristen ya. Ada kiainya itu, Pak ya. Ikut ke gereja boleh, Ustaz. Nah, Pak Kiai Hifdil ya. Ada yang gundul itu Buddha, ada juga ini yang Konghucu ini ya pakai baju merah. Nah, ini yang pakai apa salib ini Kristen. Ya. Nah ini kalau bisa terjadi ya, ini caranya tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Jadi kita saling menghormati ya, anak-anak ya. Nah, yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Dan yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Jadi ini juga diterangkan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kafirun. Nah, itu adalah salah satu surat yang sebab diturunkannya karena ada orang kaum kafir Quraisy itu negosiasi dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ya, oleh Allah diturunkan surat Al-Kafirun tersebut ya, supaya apa? Tidak mencampur adukan agama ya, akidah agama Islam kita dengan orang lain. Salah satunya ini ya, untuk bisa saling menghormati, yaitu dengan 3 ini. Paham anak ya? Ya, Pak. Alhamdulillah paham. Selanjutnya, nah ini contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Nah, ini anak-anak ya. Kalau di sini di kelas kita ini ya terdiri dari berbagai macam ya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari mana saja ini ya? Sumatera ya? Pak. Ambon, Pak. Karena kelas kita ini kelas istimewa, Pak. Kelas Jadi dari istimewa, mana-mana. alhamdulillah ya. Ya, Pak. Kita saling menghormati ya. Termasuk ini ada Mas Sultan. Nah, ini
Beliaunya ini Mas Sultan sangat Cucunya Pangeran Hasanuddin, Pak. mewah. Iya. Iya. Lagi ada ini Mas Hifdil. Nah, suaranya merdu sekali ya. Nah, kalau kita bisa berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku dan budaya, maka keadaan tentram gitu ya. Nah, Iya, kita Pak. saling. Oke. Selanjutnya yang kedua, senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Maksudnya, kalau di dalam kelas kita ini ada teman yang kesulitan yang berbeda agama, misalnya tidak bawa alat tulis, ya dipinjami anak-anak ya, nggak boleh pelit itu. Kalau dikasihkan, Tapi kalau gimana Pak Guru? apa Mas Hifdil? Dikasihkan sekalian nggak apa-apa ya? Oh ya enggak apa-apa kalau ikhlas ya. Kalau ada gitunya enggak apa-apa, dikasih sekalian. Bagus tambah itu ya. Nah. Terus tapi kalau membantu teman dalam hal ibadah ya enggak boleh. Misalnya kalau ayo antarkan saya ibadah sekalian kamu ikut. Nah, itu enggak boleh ya. Kalau mengantar saja sholat boleh enggak? Pak Husein, berarti kita nggak boleh ke gereja ya? Boleh ke gereja, tapi jangan apa ya, ketika di luar saja ya, jangan masuk ke dalam gereja terus ikut acara ibadahnya orang atau teman kita yang berbeda agama tersebut. Kalau nitip Ya. sholat boleh Pak, nitip sholat Pak. Apa Mas Hifdil? Nitip sholat boleh nitip Nitip sholat. sholat. Nah, kalau nitip ya Bayar. gimana? Untuk Pak Husein, Nah, waktunya habis. ya, siap. Selanjutnya yang ketiga, bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan perayaan. Baik anak-anak, nah untuk sudah paham kan materinya? Ya, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti ada tugas kelompok ya. Ya, tugas kelompoknya ini kan ada 25 peserta dibagi 5. Nanti setiap kelompok saya bagi A, B, C, D, E ya. Masing-masing kelompok nanti ya mencari atau saya tentukan sesuai dengan suku yang ada di Indonesia ya, suku atau pulau yang ada di Indonesia. Kelompok A Pulau Sumatera, kelompok B Pulau Jawa, kelompok C Pulau Sulawesi, kelompok D ya, Pulau Kalimantan ya, dan kelompok E nanti Pulau Papua ya. Madura. Pulau Madura ya. Nah itu nanti anak-anak atau ketua kelompoknya nanti ya, menulis di kertas origami ya, kertas origami yang itu loh, yang warna-warna tahu kan? Dilempit-lempit itu ya Pak. Nah itu nanti ketua kelasnya mencari apa saja sih ya, pakaiannya apa saja yang berbeda, kan pasti berbeda ya. Karena nanti ditempel, nah, di kertas origami nanti ditempel, setiap kelompok nanti memajang kertas origami di kertas manila yang besar terus ditempel di dinding kelas. Nah, nanti setiap kelompok boleh saling mengunjungi. Nah, nanti bisa bertanya ke antar kelompok. Seperti itu ya, paham anak ya? Ya Pak. Itu tugasnya untuk tugas kelompok. Baik anak-anak, kalau sudah paham, ini waktunya masih ada ya. Masih Dari banyak siapa? Pak. Habis, Pak. Mau pulang, Pak. Pulang Oh, saya, mau pulang. Ya. Ya, baik. Mau godak layangan. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, nah, kelompoknya sudah selesai semua kan?
Ya, Pak. Baik. Anak-anak bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Luar biasa, Ya. Pak. Baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Uyut semangat ya. Pak. Nah, Mbak Hanim ini gimana Mbak Hanim? Kol-kolan, Saya Pak, masih kol-kolan, semangat, kok, mantul. Pak. Semangat. Ya. Mbak Munawaroh enggak ada ya, nggak kelihatan. Ikuti bukunya, Pak. Ikuti bukunya. Baik, anak-anak, alhamdulillah, marilah kalau sudah paham ya. Jadi intinya anak-anak itu ya dia kita bisa saling menghargai dan menghormati kalau kita bisa menerapkan sikap toleransi kita terhadap agama orang lain. Untuk pelajaran selanjutnya anak-anak minggu depan kita pelajaran yang keempat ya. Jadi siap-siap disiapkan yakni dengan materi usia balik ya seperti itu. Paham anak ya? Kalau sudah paham, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.